Kembali lagi di Aji, BSN Jabar, ikut bicara. Proses bisnis yang bagaimana sih Pak yang ideal diaplikasikan di Pemprov Jabar? Menggambarkan pembagian kerja dan alur. Salah satu keunggulan Pemprov Jabar itu pasti yang memang berangkat dari kebutuhan yang ada di dalam instansi tersebut. Feedback masyarakat tersebut menjadi feedback untuk melakukan perbaikan layanan. Ini Kalau sekarang tinggal buka open data, lalu cari sendiri mau nyari data apa. kalau nggak ketemu boleh nanya, bisa tinggal nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Aji, BSN Jabar, ikut bicara. Akang Teteh, hari ini episode khusus atau episode spesial yang membahas tentang zona integritas. Kali ini kita akan membahas tentang penataan tata laksana. Wah, Berat. hari ini udah ada kedatangan narasumber kita nih, Pak Pur. Halo Pak Pur dari Halo, Biro Teh. Organisasi. Wah, Pak Pur. Hmm. Apa nih Biro Organisasi emang ngomongin penataan laksana? Ya iyalah. Iya. Cuma nanti tolong dimoderasi ya. Kalau biasanya saya kalau ngomong ini pakai perasaan, Oh, iya. pakai perasaan dan suka kemana-mana, tolong di ini. Dan buat teman-teman jadi tertidur biasanya. Wah, Pak Pur. Tata laksana ya. Sebenarnya Pak, kalau ngomongin soal penataan tata laksana, proses bisnis yang bagaimana sih Pak yang ideal diaplikasikan di Pemprov Jabar? Oke. Kalau bicara aplikasi itu artinya diterapkan ya, bukan Betul, bukan. Mungkin saya berangkat dari definisi proses bisnis ya. Proses bisnis itu buat kami sekarang ini adalah bahasa operasional. Oke. Jadi dia menggambarkan dua hal. Pertama, dia menggambarkan lingkup kerja dari sebuah instansi dan menggambarkan pembagian kerja dan alur. Siapa melakukan apa setelah apa begitu dalam bentuk gambar pembagian kerja. Nah, itulah proses bisnis. Dan yang menjadi isu sekarang, yang sebetulnya menjadi masalah sekarang, agar setiap instansi pemerintah punya gambar itu. Yang gambar terbawahnya itu sebetulnya kita sambungkan dengan kewajiban untuk membuat standar operating procedure. Jadi Probis dan SOP itu sebetulnya kalau nggak bisa dibilang sama adalah nyambung. Betul. Nah, posisi sekarang kita masih di situ. Jadi kita harus, beberapa sudah punya, tapi memang harus direvisi. Langkah berikutnya tentu saja kita harus melakukan analisis terhadap apa yang sudah tergambar itu agar menjadi lebih cepat, lebih nyaman buat masyarakat, dan sumber daya yang dibutuhkannya menjadi lebih efisien. Nah, disitulah manfaatnya kita melakukan pemetaan proses bisnis. Wow, itu tata laksana banget dan itu emang harus tertata ya Pak ya? Yeah. Wow. Terus SOP itu sebenarnya tadi kan ngomongin SOP nih, itu sudah dilaksanakan gak sih Pak? Diterapkan gak sih di seluruh Pemprov? Itu sebuah kewajiban ya. Kalau di layanan publik itu ada yang namanya standar pelayanan, dokumen standar pelayanan yang kemudian dipublikasikan kepada publik. Salah satu bagian dari dokumen standar pelayanan itu adalah prosedur. Tapi kalau di dokumen standar pelayanan, prosedur ini untuk konsumsi konsumen. Jadi gimana sih janji pelayanannya, berapa hari dan lain sebagainya. Kalau proses bisnis itu adalah penggambaran internal. Dan SOP tadi ya, penggambaran internal. Siapa melakukan apa untuk proses tersebut, untuk aktivitas tersebut. Dan ini, tadi pertanyaannya apa? SOP sudah diterapkan. Oh, nah ini sudah banyak yang melakukan, sudah banyak yang menerapkan karena memang kewajiban sudah dari tahun 2012 SOP itu. Bahkan lebih dulu daripada kewajiban proses bisnis. Dan bahkan belum disambungkan sebetulnya oleh pemerintah pusat itu bahwa ini adalah nyambung gitu. Hanya verbalnya saya bilang ini, mereka bilang bahwa ini adalah nyambung, tapi secara regulasi itu masih belum disambungkan. Dan ya posisinya seperti itu. Jadi terus terang yang sekarang kami lakukan adalah disiplin proses bisnis yang disambungkan dengan disiplin SOP. Itu sudah kami lakukan dengan rekan-rekan Dinas Kominfo sejak awal tahun. Dan jadi pertengahan tahun ini kita sudah punya daftar SOP yang dulunya itu dibuat tanpa
tanpa runutan yang jelas ya. Artinya kalau saya tanya SOP itu berangkatnya dari mana sih? Sumber kita membuat SOP itu apa? TUSI, urusan kewenangan dan TUSI. Cuman tugas dan fungsi itu kan gede ya. Jadi tidak spesifik. Jadi harusnya kita punya runutan dulu untuk merinci sebetulnya TUSI ini turunnya menjadi aktivitas apa gitu. Nah itu yang sekarang dilakukan. Kalau dulu tuh udah di TUSI langsung, jadi kebanyakan yang dibuat adalah SOP untuk kesekretariatan, bukan udah ada yang buat, tapi banyak yang tidak membuat SOP untuk urusan bisnis intinya, core bisnisnya. Dan itulah yang sekarang sedang dilakukan secara bertahap. Betul. Begitu. Kita jadi di BKD beberapa kali ya Pak ya melakukan desk dengan pembuatan jadi korban SOP. Kami. SOP dan proses bisnis ini. Tapi memang semuanya tuh memang beririsan ya Pak ya. Memang itu nyambung ya. Karena di SOP ini ada harinya berapa itu lebih. Sebetulnya sejujurnya rezim SOP ini sudah agak uzur ya, 2012. Nah, kalau boleh cerita, sebetulnya di pemerintahan kita itu ada beberapa mazhab proses bisnis. Satu yang ada 3 kalau saya bilang ya. Pertama dari Permenpan 19 2018, itu dia disebutkan di dalamnya itu ada 2 jenis cara menurunkan proses bisnis. Cara pertama berangkat dari dokumen perencanaan, hanya 3 level, ada peta lintas fungsi dan lain sebagainya. Ada cara kedua yang minor disebutkan di situ adalah cara hierarki. Jadi digambarkan dari atas ke bawah semakin rinci, tanpa bilang ini sumbernya dari mana. Yang ketiga adalah SPBE. SPBE juga bicara probis nih, tapi dalam konteks arsitektur SPBE. Kalau dalam bahasa akademiknya itu adalah enterprise arsitektur. Di situ itu, agak teknis. Jadi kita itu pingin sebuah organisasi itu jelas. Ada lapisan proses bisnisnya, ada lapisan layanannya, ada lapisan datanya, ada lapisan aplikasi dan infrastruktur. Dan lapisan ini semua itu sebetulnya adalah simply daftar proses bisnis, daftar layanan. Di arsitektur, kesemua komponen ini disambung-sambungkan. Layanan ini hubungannya dengan proses bisnis mana, dan proses bisnis ini mengambil data, memanfaatkan data apa dan menghasilkan data apa. Dan ketika dia pakai aplikasi, aplikasinya apa, dan aplikasi ini disimpan di server mana nih, keamanan informasinya bagaimana. Nah, itulah arsitektur yang sudah mulai digaungkan sejak Perpres 95 2018 tentang SPBE. Yang menurut saya memang intinya adalah keteraturan dalam mengatur bagaimana kita berfungsi agar aspek digital kita, aplikasi itu nyambung dengan aspek bisnisnya. Jadi tidak lagi sebuah aplikasi itu tidak jelas kedudukannya begitu. Semangatnya itu, dan semangatnya adalah mengatur, mendisiplinkan. Jadi nggak semua orang berhak membuat aplikasi begitu. Tidak semua dinas gitu. Jadi ada arsitektur yang dibuat berangkat dari proses bisnis, berangkat dari urusan dan kewenangan yang ada di dalam instansi tersebut. Betul. Bagaimana teknologi ini justru mendukung ya Pak ya, proses bisnis yang bahasanya kelayanan nanti. Layanan apa yang kemudian perlu kita bangun aplikasinya yang akan diakses itu. Nah, kalau berbicara soal SPBE nih, sebenarnya Pak, SPBE yang ada di Pemprov Jabar ini sudah berbasis teknologi informasi yang terintegrasi atau belum? Dalam proses ya. Betul. Dalam proses yang tadi kemarin tadi ceritanya apa ya? segmen pertama kita udah bicara tentang konsolidasi, bahwa kita ingin aplikasi ke masyarakat itu untuk transaksionalnya di Sapa Warga, untuk yang informasional di Sapa Warga. Nah, di belakangnya sebetulnya ada kewajiban untuk mendisiplinkan keberadaan aplikasi dan mendisiplinkan istilahnya arsitektur informasi. Bahwa informasi yang ada itu adalah informasi bersama. Kalau sebuah dinas, sebuah instansi punya data ini adalah juga data dinas lain. Data siap, itu juga data aplikasi yang lain kan. Nama pegawai, NIP-nya dan lain sebagainya itu. Nah, ini memang mekanisme yang harus diciptakan, bahwa ada keteraturan siapa pemilik datanya, siapa produsennya, siapa pengaksesnya, siapa yang berhak mengeditnya, dan keterkaitannya dengan data lain. Kalau di BKD itu adalah mungkin data pegawai, di kami di berorganisasi adalah data jabatan.
Mungkin formasi. Atau lebih dasarnya lagi data kelembagaan. Kita punya perangkat daerah apa saja, struktur di dalamnya ada eselon 3-nya seperti apa, ada UPT-nya. Nah, itu adalah data yang nanti akan saling terkait. Orang ini duduk di instansi mana. Itu hanya bisa terjadi secara ideal ketika kita sudah punya gambaran arsitektur data yang bagian dari. Dan di situ ada mekanisme pertukaran datanya dengan sistem penghubung dan lain-lain. Kita mengarah ke sana dan belajar. Kalau alegori saya bahwa kita itu dulunya adalah sebuah instansi yang agak, kalau bisa dibilang federalistik, masing-masing atau bahkan chaos gitu, nggak ada yang ngatur gitu. Nah sekarang kita dalam masa transisi sehingga ini menjadi teratur, terpadu dengan disiplin-disiplin yang dimandatkan oleh SPB. Kita dalam proses melakukan itu. Tapi intinya, kuncinya sebetulnya kita harus punya arsitektur. Arsitektur SPBE yang sedang dibangun oleh kami dan Dinas Kominfo. Salah satu aspek mendasarnya adalah arsitektur proses bisnis. Betul. Gitu. Balik lagi itu sebenarnya yang mengarahkan ya Pak. Jangan sampai kita jadi tidak terarah gitu. Betul. Ini apa ya? Dirimu sudah berapa tahun jadi PNS? Sekian tahun lah ya. 9 tahun. Coba perhatikan apa yang kita kerjakan sebagai PNS. Apakah rutin dari tahun ke tahun sama? Betul. Atau cenderung berubah setiap tahun ini ngerjain ini, tahun ini. Nah, kalau di sebuah mungkin di swasta ya, harusnya TUS itu kan jelas ya. TUS jelas, kerjaan rutin itu ada. Itu yang dilakukan terus-menerus. Di banyak posisi di kita itu kerjaan itu berubah-ubah. Tahun ini mengerjakan regulasi ini, tahun depan mengerjakan regulasi ini. Ini yang menurut saya kurang tepat. Akibatnya kita tidak punya basic, tidak punya fundamental kerja, bahkan definisi kerja yang sejatinya itu jadi kabur. Karena kan tergantung disposisi instruksi yang dilakukan hari itu. Dan ini yang sebetulnya harus didudukan dengan arsitektur. Makanya saya memanfaatkan konsep enterprise arsitektur ini untuk mendudukan sebetulnya tugas inti kita yang rutin itu apa. Dan itulah berangkat dari satu daftar layanan dan daftar proses bisnis. Betul. Malah semenjak di Pemda ini saya jadi banyak kacamata Pak, kayak kata Kemenpan RB begini, kata Kemendagri gini gitu. Kita jadi harus melaksanakan kaditu-kadiu nyebutnya. Ya benar. Nah itu kalau lihat secara makro, karena pemerintahan kita tidak memiliki arsitektur yang jelas. Siapa di bawah siapa? Ya? Siapa di bawah siapa? Kementerian apa layanannya? Apa kewenangannya? Ada mungkin ya. Tapi tumpang tindih dan tidak pernah dialamati. Ketika itu kemudian dioperasionalkan dalam bentuk arsitektur, katakan arsitektur provinsi, akan kelihatan, loh ini sama ini kok sama ini. Sama-sama ngurusin katakan formasi. Ada berapa lembaga tuh yang ngurusin kepegawaiannya. Iya. Nah itu kalau secara nasional dicermati dalam bentuk arsitektur proses bisnis atau layanan, bisa diangkat ke aspek kelembagaan nantinya. Iya benar-benar. Kan balik lagi ya Pak, ke yang penting mah sebenarnya harusnya terstruktur gitu, semuanya udah tahu arahnya mau kemana. Tugasnya apa, masing-masing ada ruangnya, keterhubungannya seperti apa dengan yang lain. Oke. Sebenarnya termasuk Pak di dalam aspek penataan laksana ini ada pelayanan publik ya di poin ini. Nah kalau pelayanan publik di Pemprov Jabar ini sudah banyak nggak sih Pak inovasinya? Banyak sekali, banyak sekali. Kita bisa melihat daftar inovasi yang sebagian dipergubkan ya. Dan memang salah satu keunggulan Pemprov Jabar itu ya, maksudnya inovasi yang memang berangkat dari kebutuhan yang ada di dalam instansi tersebut. Cuman memang tantangannya inovasi ini agar benar tepat guna dan berkelanjutan manfaatnya itu yang mungkin harus kita pikirkan dengan sebuah sistem pengaturan inovasi. Betul, karena sebenarnya SDM di Jawa Barat ini sudah mau mikir Pak ya, kalau ngomongin soal inovasi cepet banget gitu. Kelihatannya begitu. Dirimu dari luar provinsi kan? Iya. Coba tolong dibandingkan. Saya di provinsi, tapi saya ngelihat tadinya kemarin saya melihat ada pemerintah provinsi lain yang saya pikir ini bisa lebih maju dari kami pemikirannya. Tapi ternyata enggak. Jadi kami Jabar itu termasuk kehidupan dalam hal berpikir ya, dalam hal melakukan analisis internal gitu. Sudah cukup unggul sumber dayanya mungkin juga
yang mengakibatkan kita iklimnya juga sudah menjadi lebih baik dalam hal melakukan critical thinking. Dan wadahnya banyak banget Pak. Misalnya kalau saya bandingin sama instansi saya sebelumnya, mulai dari kita punya KIJB, kita punya PNS berprestasi, dan itu semuanya harus ada pola berpikir gitu. Belum lagi yang bulanan kayak misalnya IOTM. Itu kan ada proses berpikir bagaimana lagi mencari sesuatu yang lebih inovatif. Jadi memang sudah diberi ruang dan diberi reward ya untuk proses orang-orang yang memang berperan dalam proses perubahan tersebut. Cuma memang catatannya kita harus lebih disiplin mendudukan definisi kerja. Balik lagi arsitektur Cana. Iya. Kalau enggak ada artinya inovasi. Betul, jangan sampai inovasinya teh ya cuma saat untuk memenangkan IOTM aja gitu ya Pak. Atau untuk lulus pendidikan. Oh iya. Aduh, jadi merasa salah nih ya. Oke, Pak, sebenarnya kalau misalnya pelayanan publik ini kata Bapak tadi kan ada harus dijaga, terus kemudian belum lagi SDM-nya memang harus yang ditempatkan sesuai ya untuk pelayanan publik tersebut. Sebenarnya ada nggak sih Pak untuk cara untuk mengawasi kinerja organisasi ini dalam pelaksanaan pelayanan publik ini? Jadi memang ada banyak ya inisiatif ZI itu juga mencermati bagaimana pelayanan dilakukan, inisiatif RB. Sekarang di Pemprov Jabar kan ada RB per perangkat daerah ya, itu juga mengedepankan layanan diselenggarakan. Kalau yang di saya juga ada BLUD, status BLUD yang juga mencermati pelayanan. Jadi itu alat-alat yang mencatat atau menganalisis keseriusan sebuah organisasi melakukan pelayanan. Tapi kalau ukuran kinerja pelayanan itu salah satunya yang disebut dengan survei kepuasan masyarakat, yang juga sebetulnya mandat harus wajib dilakukan oleh setiap unit pelaksana pelayanan publik. Hasilnya indeks kepuasan masyarakat, dan ini seharusnya memang menjadi sebuah feedback yang menjadi program kerja berikutnya. Ini apa yang dilakukan saat ini kita termasuk yang provinsi ya, termasuk kabupaten kota yang terbaik, salah satu provinsi yang sudah melakukan SKM secara menyeluruh. Cuma masalahnya sekarang bagaimana feedback masyarakat tersebut menjadi feedback untuk melakukan perbaikan layanan. Ini Judeng nih operatornya, jadi harus dilakukan pelatihan mungkin atau pemilihan yang lebih tepat. Nah, itu kalau dari IKM ya. Nah, kalau dari kita tuh yang itu kan operating core ya, memang kerja sejati itu sebetulnya teman-teman yang melakukan pelayanan. Di kita itu boleh dibilang sedihnya banyak yang melakukan penilaian terhadap kapasitas pelayanan tersebut, dari ombudsman, dari Kemenpan, kadang-kadang Hukum juga banyak, dan menurut saya sudah kebanyakan. Karena ketika auditor datang atau pengawas datang itu kan kurang lebih mengambil sumber daya yang ada ya, katakan mengganggu gitu. Harusnya kan lebih ringkas lah, satu yang kalau banyak yang jadi kan kerjanya terganggu dengan audit. Yang namanya di audit kan kadang-kadang kita berhenti bekerja ya. Betul karena banyak yang harus disiapkan, dokumen dan lain-lain. Ini kritik sih ya kepada kita semua, pemerintah pusat ya, bahwa sadari bahwa ini adalah orang-orang yang bekerja. Inti dari fungsi pemerintahan, tolong jangan terlalu banyak diganggu dengan penilaian. Itu indeksnya keluar, dan ketika indeksnya keluar kan jadi rapot pemerintah daerah. Ketika sudah menjadi rapot pemerintahan, ini intensi pimpinan kan pasti concern di situ. Ini tolong menjadi, nah, jadi semuanya ikut memikirkan, termasuk orang-orang yang ada di front office itu harus ikut mikirin. Iya. Ya kesannya kuesionernya banyak misalnya kayak gitu. Oh iya. Wow, benar sih Pak, karena kan pelayanan publik sendiri balik lagi harusnya memang memudahkan masyarakat ya. Jadi tadi mengawasi kinerja organisasi lewat SKM, lewat IKM. Dan apakah sebenarnya output dari SKM ini di biro organisasi sebagai pemangkunya itu ada bahan untuk balik lagi ke atas Pak, misalnya merubah kebijakan atau seperti apa? Terus terang belum terlalu banyak ya. Konsentrasi kami, dan memang sudah ditagih oleh beberapa rekan auditor bahwa ini tolong feedbacknya seperti apa gitu. Dan tahun ini karena kita menjadi yang salah satu yang terbaik, itu sudah mulai ditagih. Tapi yang jelas dalam kewajiban SKM ini setiap periode sekarang tuh
setahun 2 kali. Itu kita harus melakukan pelaporan pelaksanaan SKM kepada Kemenpan. Pelaporannya itu juga berisi kepada janji program kerja kita di level mikro maupun meso ya. Ini kalau mau ada penambahan loket mungkin ya, sudah dianggarkan belum di program mana, kegiatan mana. Itu memang sudah menjadi kewajiban dari mandat Permenpan 14 tahun 2017. Itu rutin kita lakukan, tapi disiplin untuk tindak lanjut kita belum sampai ke sana sih terus terang. Iya. Karena mungkin kedepannya bisa jadi itu ya Pak ya. Karena kan ada kolom saran dan masukan misalnya. Nah itu yang saya ceritakan bahwa kita itu berbeda dengan pemerintah pusat yang 9 pertanyaan baku. Kita membuat penyederhanaan dan ada open question yang memang diisi oleh masyarakat secara bebas. Tantangannya memang mengolah masukan ini menjadi data yang kuantitatif. Betul. Apa ya contohnya? Ini kan bisa dibuka di banyak lokasi begitu. Nanti ada satu yang bicara seperti itu. Tolong dong buka cabang di sini gitu. Nah, ini kan bisa diagregasi. Oh, berarti banyak yang minta seperti itu, menjadi pertimbangan untuk membuka cabang pelayanan seperti yang dilakukan oleh teman-teman di P3DW Samsat. Wow, itu menjadi bahan pertimbangan. Dibalik lagi karena utamanya buat masyarakat. Wow. Sebenarnya di dalam aspek penataan tata laksana ini ada juga Pak ngebahas tentang keterbukaan informasi publik. Nah, sebenarnya bagaimana sih penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik di Jawa Barat? Oke, saya yang tahu ini karena histori aja ya. Itu kan diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008, saya lupa. Undang-Undang 14 tahun 2008. Iya. Memang ada kewajiban kita untuk melakukan publikasi data untuk yang sifatnya terbuka dan periodik begitu. Nah, ini dilaksanakan melalui mekanisme PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Apa. Nah, itu memang komandannya kan di Dinas Kominfo ya. Tapi tiap perangkat daerah ada PPID pembantu. Betul. Nah, ini mirip dengan sistem pengaduan. Dan ini sayangnya memang belum tersambung ya antara pelayanan aduan dengan pelayanan PPID. Regulasinya berbeda dan Ombudsman bilang harus dibuat terpisah, berbeda begitu. Walaupun menurut saya ini kan mirip-mirip lah, satu kan untuk FSTT, tapi enggak, ini harus buat. Dan memang di situ kewajibannya untuk satu mempublikasikan yang memang terbuka dan memilah-milah data, memilah dokumen dan data yang memang sifatnya tertutup dengan segala persyaratan dengan kriteria tertentu. Ada kerahasiaan, ada yang privacy dan lain sebagainya, mengganggu persaingan, itu ada pasal 17 kalau nggak salah, yang alat uji bahwa ini terbuka atau tertutup begitu. Dan itu memang kanalnya adalah pejabat pengelola gitu. Ada loketnya, ada formulirnya, dan ada batas waktu untuk penanganannya. Ketika konsumen tidak puas dengan misalnya PPD bilang ini bukan data yang terbuka gitu, saya minta data ini, itu ada mekanisme penyelesaian sengketanya di Komisi Informasi Publik yang independen dari kita. Betul. Yang saya tahu begitu. Iya benar. Kalau misalnya memang kalau yang menjawab ini akan lebih bagus kalau di Kominfo ya Pak ya. Nah tapi kalau saya tahu sedikit, kalau justru keterbukaan informasi publik di Pemprov Jawa Barat ini dari tahun ke tahun mungkin bertambah yang informatif Pak, gitu. Jadi mungkin dari segi kebijakan juga mendukung ya. Jadi Diskominfo melakukan beberapa upaya untuk mendukung adanya keterbukaan informasi publik di Jawa Barat gitu, melalui bantuan Komisi Informasi Jawa Barat tadi. Jadi semangat revisi reformasi portal Jabar itu juga begitu. Jadi kita semangatnya adalah informasi publik. Newsnya dibawahin lah.
Jadi memang akses masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kepada pemerintahan itu bisa diakses gitu. Iya, Jadi memang tidak lagi portal itu sebagai dari kita untuk kita. Zaman dulu kan gitu. iya benar. Namanya website pemerintahan. Tapi memang betul-betul sesuatu yang dicari oleh masyarakat dibutuhkan. Ditambah lagi kita punya sistem open data kan ya. Yang beberapa teman sudah melakukan uji coba dan terkesan juga dia butuh data apa waktu ya. Batas daerah, spasial. Butuh data spasial provinsi, kabupaten, kota. Dan nanya dari mana ya. Cobain ke open data. Dijawab, betul berhasil. Tanpa biaya dan dalam periode waktu yang cukup singkat. Betul. Kalau sebelumnya memang mau nyari tentang data jalan, buka heula DBMPR, bener ya DBMPR. Nah gitu. Sekarang mah, misalnya kita mau ngomongin soal jalan teh, dinas apa dulu? Itu kan dulu mah nggak tahu ya. Iya. Kalau sekarang tinggal buka open data, lalu cari sendiri mau nyari data apa. Kalau nggak ketemu boleh nanya, bisa tinggal nanya. Iya. Ada hotline-nya gitu ya. Ada kontaknya. Ada mekanisme untuk meminta data yang tidak bisa kita temukan. Bisa jadi masukan juga untuk open data menyediakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bisa jadi. Tapi itu nanti tergantung kesiapan datanya. Mungkin nanti ada mekanisme cari datanya. Bahkan beberapa data kan harus dibeli tuh. Dari bahkan dari beberapa lembaga pemerintahan tuh data ada beberapa yang harus kita beli. Oke. Berarti untuk menyediakan informasi publik tadi nggak hanya terbatas di PPID. Kalau di Jawa Barat justru ada open data yang sifatnya bisa diakumulatifkan yang sebelumnya di setiap PPID setiap perangkat daerah. Ini bisa langsung aja dicari di open data dan portal Jabar Prof tadi Pak untuk layanan. Kalau nggak salah memang sekali lagi nih teman-teman di Diskominfo ya, open data itu adalah bagian dari data manajemen yang memang untuk publik. Di belakangnya ada data-data lain yang belum layak untuk dipublikasikan. Memang sudah dipilah sistemnya. Satu untuk kepentingan kita sebagai aparatur, satu untuk kebutuhan masyarakat, permintaan masyarakat. Betul. Dan upaya itu juga untuk memudahkan masyarakat, jangan sampai masyarakat disuguhi data yang banyak, barejeng bukan bagiannya gitu ya, bukan peruntukannya. Iya, dan sebetulnya sih kalau menurut saya ini sambungannya dengan arsitektur data. Iya, benar. Balik lagi harus terarah. Okay. Kalau ada nggak Pak upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi gitu dalam kebijakan pelayanan publik ini? Keterbukaan informasi publik. Ya? Setahu saya ada, karena memang kemarin saya dengar dari Komisi Informasi akan melakukan penilaian perangkat daerah. Jadi perangkat daerah itu dinilai sejauh mana mereka menerapkan prinsip-prinsip atau mandat-mandat yang ada dilakukan, yang dimandatkan di regulasi tentang keterbukaan informasi, termasuk dalam hal pengelolaan situs elektronik tiap perangkat daerah. Kalau nggak salah sekarang mereka berharap setiap instansi punya kanal digital informasinya. Walau apakah itu menjadi subnya portal Jabar atau berdiri sendiri itu nanti mungkin keputusan dari rekan-rekan Dinas Kominfo ya. Tapi sudah diminta. Selama ini kan saya di biro organisasi ya, biro organisasi nggak punya website. Iya benar ya. Karena yang punya itu Setda bahkan punya ya. Setda punya gitu. Dan sekarang kan teman-teman dulu lebih rajin update sosial media kan daripada website. Ya. Karena di situ lebih mudah, Pak. Nah ini dikembalikan lagi untuk kewajiban penyediaan data yang tidak harus diminta itu harus ada ruangnya gitu. Iya. Dan baru tahun ini Pak Biro ikut di monitoring di Monef. Betul dan teman-teman di biro juga belajar. Dan kebetulan rekan-rekan dari UPT PLDDEG atau JDS mengintroduce yang namanya G-Site. Iya, betul. Nah, itu yang baru dibangun itu ya Pak? Iya, yang lagi disosialisasikan. Nah, itu kayaknya akan dimanfaatkan untuk pembangunan website perangkat daerah, subset atau anaknya dari portal Jabar. Gitu. Dan katanya G-Site ini kemudahannya seperti media sosial gitu. Ya, tidak lagi harus punya aplikasi developer, kita tinggal pakai sebagai content manager begitu. Karena beda Pak, kalau misalnya saya sebagai humas nih mau ngeposting di media sosial, udah aja tinggal upload gambar dan caption gitu. Kalau bagian website harus nyari dulu tim IT. Ini tolong dipostingin di website. CMS-nya yang megang mereka ya, content management systemnya. Ini sebetulnya concern juga ya waktu dulu saya masih di Dinas Kominfo,
semangat untuk punya website itu bagus. Jadi banyak yang punya, tapi usianya pemeliharaannya kurang bagus ya. Jadi banyak website yang akhirnya terbengkalai. Betul. Engine-nya itu sudah kedaluarsa, sudah tidak tersupport gitu. Akibatnya menjadi apa ya? Sampah sih sebetulnya di server itu. Dan sampah-sampah ini yang kemudian menjadi lubang keamanan. Iya benar. Ada diretas gitu ya Pak banyak. Makanya sampai saat ini tuh disiplinkan. Makanya kemudian dimunculkan CMS agar secara engine, secara kode itu seragam dan mengacu kepada hal yang sama. Tidak lagi masing-masing harus punya developer yang ngejagain tiap hari, kan repot tuh. Sekarang zamannya pencurian data, defacing dan lain sebagainya. Iya, itu mengerikan. Apalagi kalau instansi pemerintah kena itu jadi news lagi. Ya, dulu sering sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya teman-teman dari, kan ada bidang sandi kami, itu ternyata cukup efektif untuk mendisiplinkan masalah keamanan. Jadi dites dulu sistemnya. Karena ini terkait juga dengan kewajiban keterbukaan informasi, tapi juga pengelolaan menjadi concern yang harus diperhatikan. Wow. Menurut Bapak pribadi nih Pak, apakah semua informasi itu harus dipublish kepada publik? Saya sebagai aparatur ya. Ya sebagai pribadi. Sebagai pribadi, jangan deh. Tapi benar di Undang-Undang berapa tadi 17/2008? 14 tahun 2008. Itu sudah diatur kan apa yang menjadi kewajiban. Ada 3 kategori kalau salah itu. Ada yang memang kategori informasi tertutup ya, apa sih istilahnya? Wajib, iya Itu tuh ada klausul-klausulnya memang. Satu, kalau memang adalah data privacy seseorang itu harus tertutup. Betul. Data informasi dikecualikan. Ya, dikecualikan istilahnya. Kemudian ketika dia berdampak kepada persaingan usaha, rahasia dagang mungkin ya, itu juga tertutup. Itu yang saya ingat. Ada beberapa memang harus diuji dulu. Jadi memang pada akhirnya kita punya tidak semua data. Contoh sederhananya data merit system. Atau lebih spesifik lagi data hasil rekan-rekan yang melakukan asesmen. Apa Betul. Itu data terbuka? Jelas bukan, karena itu terkait dengan pribadi seseorang kan. Betul, itu hanya terbuka untuk pimpinan dan pribadi yang bersangkutan. Betul. Itu jadi tentu saja tidak semuanya dapat dipublikasikan, karena kalau di saya kan ada tata naskah dinas. Tata naskah dinas juga begitu, ada yang rahasia, sangat rahasia, ada yang biasa gitu. Itu memang begitu ya di mana-mana juga. Memang nggak harus semua dipublikasikan ya Pak ya. Nah, ketika ada yang kita anggap tertutup sampai kemudian masyarakat minta, nah itu nanti ada mekanismenya kan. Pengajuan apa Pak? Informasi ya? Pengajuan informasi, mekanisme pengajuan informasi, nanti kalau ada sengketa di mediasi oleh komisi. Menurut Bapak ini, kalau siapa sih Pak yang stakeholder nih yang memangku dalam pelaksanaan kebijakan publik ini? Kita semua ya, kita semua. Masalahnya kita semua sampai level individu kan memproduksi data ya. Oh iya betul. Bahkan nyimpan di Google Drive begitu, bener nggak? Kadang-kadang Google Drive-nya kita buka all access gitu. Ini concernnya lebih di keamanan informasi kan ya. Jadi memang itu tanggung jawab. Kalau soal keamanan informasi itu tanggung jawab semua, tanggung jawab bahkan individu. Tapi bahwa untuk masyarakat bisa mengakses itu memang harus disiapkan mekanisme dan regulasi, menerapkan regulasi yang sudah ada. Pertanyaannya apa tadi? Stakeholder yang memangku pelaksanaan. Sejauh ini ya pengendaliannya memang dari pelaksanaan undang-undang tadi. Yang jatuhnya memang di aspek IKP ya. Kalau di urusan kewenangan itu atau di bawah di program itu keterbukaan IKP itu informasi khusus pimpinan. bukan IKP itu bidang
informasi keterbukaan publik, saya lupa nama bidang yang jadi kemudian menjadi nama bidang yang juga mengampu kehumasan provinsi. Betul. Nah, sejauh ini yang saya tahu inilah yang menjadi pengendali bagaimana mekanisme keterbukaan informasi publik, regulasinya seperti apa, dan sebagian besar memang mengacu kepada pemerintah pusat. Tapi memang karena kekayaan data itu ada di mana-mana, akhirnya didelegasikan juga dengan PPID pembantu. PPID utama itu kalau nggak salah di Dinas Kominfo ya. PPID pembantu itu di semua perangkat daerah. Kalau nggak salah juga di sekretariat ya, sekretaris sebagai PPID dengan timnya. Dia akhirnya semuanya punya kewajiban untuk menerapkan apa yang dimandatkan dalam semangat keterbukaan informasi publik. Betul. Berikut kaptennya adalah Diskominfo, jadi melalui arahan dari Diskominfo. Bu Vicky itu Bu Vicky. Iya. Halo Bu Vicky, nonton nggak? Berarti kalau dalam konteks ketata laksanaan nih Pak, menurut Bapak yang ideal itu yang seperti apa? Untuk ketata laksanaan atau informasi publik? Ketata laksanaan. Yang ideal kita itu punya gambaran yang komprehensif tentang lingkup kerja dan alur kerja. Betul. Dan itu yang memang sedang kita lakukan dengan berdarah-darah. Jadi kalau boleh cerita, beberapa kali ikut nggak dalam pemetaan proses bisnis? Nggak. Itu beberapa kali kita ngundang sampai 3 kali ya ngundang. Progresnya ada progres tapi kurang bagus. Tapi kita memandang ini sama dengan waktu kita melakukan sensus pelayanan publik. Tidak semua perwakilan bisa mewakili bidang. Akhirnya pendekatan yang kita lakukan terpaksa kita datangin satu-satu perangkat daerah untuk mengadvokasi gini loh caranya gitu. Dan alhamdulillah lebih bagus. Raportnya kalau mau lihat BKD juga, raportnya hari ini keluar. Sejauh mana setiap perangkat daerah sudah melakukan pemetaan itu. Sampai ke daftar SOP. Bahkan kalau ada yang sudah bagus, sampai SOP-nya seperti apa. Dan itu yang nanti akan kita tindaklanjuti. Untuk harapannya karena target Pak Sekda juga ini selesai tahun ini. Jadi kalau saya targetnya bahwa daftar SOP sudah ada, nanti kita sambil berjalan membantu penyusunan SOP di setiap perangkat daerah. Tapi mungkin tahun ini ada beberapa percontohan dulu yang kita targetkan. Dan balik lagi bahwa pembuatan SOP, pembuatan alur proses bisnis ini penting untuk penata laksanaan yang supaya instansi lebih terarah ya Pak ya. Yeah. Mau kemana? Nggak ngarang-ngarang lagi kerjaan. Dan harus ada batas waktunya dan janji, balik lagi ke pelayanan masyarakat juga Pak. Kalau dia adalah pelayanan, di situ nanti nyambung dengan standar pelayanan gitu. Kalau standar pelayanan disebutkan 5 hari, berarti proses bisnisnya ini maksimal semuanya kalau dijumlahkan 1 harus terpenuhi. Pelayanan. Wow, agak bingung Pak kalau saya soal penataan tata laksana ini. Tuh kan, saya bilang juga apa? Iya. ini kalau di kuliah mungkin 1 semester juga ini. Iya betul, karena balik lagi jadi berkaca Pak, apakah memang yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur proses bisnis gitu. Kadang-kadang jadi mikir kayak gitu. Oh gitu, ya bagus berarti kita sudah berpikir tentang koridornya. Yang saya harap, belum saatnya saya memberi pesan ya. Nah baik Pak, aku resumein dulu ya Pak ya. Nah, jadi dalam instansi pemerintah ini di dalam zona integritas ada penataan tata laksana. Harapannya supaya pemerintah sendiri memiliki arsitektur ya Pak ya, bagaimana proses bisnisnya, lalu turun menjadi SOP-nya seperti apa. Di dalam SOP juga ada siapa yang melakukan apa, dilakukan berapa lama, output dan inputnya seperti apa. Harapannya melalui ini pekerjaan ASN itu lebih terarah ya Pak. Ya, lebih jelas. Betul. Dan pemerintah pusat sudah melakukan juga arsitektur SPBE ini ya Pak, dalam rangka untuk mengintegrasikan digitalisasinya. Ya, ujungnya apakah proses bisnisnya sudah sesuai dengan alur dari integrasi dari SPBE ini. Wow. Terus dan SPBE ini dari 2018 Akang Teteh harusnya udah mulai ini ya sesuai gitu di tahun ini. Ini memang proses transformasi besar ya, bahwa pemerintah pusat kemudian mengacu kepada enterprise arsitektur itu patut didukung loh kalau menurut saya. Kemarin ada yang datang dari Kemenpan mulai bicara tentang keterhubungan layanan kependudukan yang
memang ada porsi pusatnya, ada porsi provinsinya kecil walaupun ada provinsi kabupaten kota. Mereka mulai berpikir nih gimana hubungannya sebetulnya. Wah, luar biasa. Kemudian juga satu lagi yang di keuangan, di SPD kan selama ini memang kan keterkaitan pusat dengan daerah itu kan tinggi ya. Mulai digambarkan dan disepakati gitu. Saya harap di semua aspek seperti itu. Jadi tugas dari para orang tua kita di kementerian itu menjadi lebih jelas ya. Betul. Karena balik lagi namanya ada arsitek nih yang kita layani sama ini ya Pak ya. Jangan sampai kita melakukan dengan langkah yang berbeda. Termasuk kita sebagai provinsi kan sebetulnya nggak punya rakyat, nggak punya wilayah gitu. Betul, nah betul. ini keterkaitannya seperti apa dalam melakukan pembangunan yang sekarang sedang diinisiasi oleh Pak Sekda, bagaimana Pemprov itu bisa bermakna kepada masyarakat langsung melalui tangan-tangan di kabupaten kota. Oke. Wow, dan balik lagi arsitek itu penting ya Pak ya untuk Menurut melakukan saya itu inovasinya harus balik lagi sesuai dengan arsitektur yang sudah kita bangun bersama. Wih, belum lagi tadi dibahas juga tentang pelayanan informasi publik, keterbukaan informasi publik. Ini adalah salah satu bagian dari zona integritas untuk menjamin itu dia Pak, bagaimana sesuai dengan koridor dari arsitektur. Betul. Dari instansi pemerintah. Wah, Kang Teteh sudah banyak banget yang sudah kita bahas tentang penataan tata laksana. Mudah-mudahan kedepannya pemerintah semakin bersinergi, semakin sadar bahwa simplifikasi itu penting untuk masyarakat. Mengutamakan citizen sebagai sebuah stakeholder utama dari pemerintahan. Betul. Jangan lagi nyanggus menu penting mah enggeus cenah pemerintah. Wah, keren banget. Pak Pur, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Terakhir dong. Sekarang pembahasan ini Pak, himbauan atau ada pesan enggak untuk ASN? Jadi saya selain critical thinking ya, tampaknya perlu bahwa kita itu sebagai aparatur belajar atau melihat praktek-praktek yang dilakukan oleh non pemerintahan. Mungkin dengan dari sekolah gitu ya, dari akademik atau dari belajar dari sektor-sektor swasta yang jauh lebih dinamis dari kita. Karena pada akhirnya kita juga berada dalam environment yang sama. Kita bersaing. Jadi kita harus memperkaya diri kita, melakukan transformasi agar kita tidak kurung batok ya. Kurung batok dengan yang sifatnya regulatif gitu, compliance gitu. Kita juga harus mulai berpikir, dan saya harap disitulah bedanya Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah daerah lain. Wih, bagaimana kita nggak mau menjadi oriented nih ke masyarakat, balik kayak pemerintah, kayak swasta Pak ya. Wow. Terima kasih ya Pak Pur atas kedatangan pada episode ini. Luar biasa tercerahkan tentang penataan tata laksana. Baik Akang Teteh, jangan lupa like, subscribe, dan komen follow-nya, dan follow sosmednya BKD Jabar dan Biro Organisasi Setda Jabar. Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya hanya di Aji, ASN Jabar ikut bicara. Ajib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.